leadership banyak, tipenya banyak. Tapi gue mau simpulkan ada 3 fase aja. Pertama, kalau lu baru bangun sesuatu, lu harus jadi kapten. I say you follow. SDM zaman sekarang, dia fokus ke kenyamanan yang enak buat gue. Lu pengen build your body, lu harus ke gym. Itu boring dan gak enak. Tapi outputnya enak. Lu pengen hidup sehat, lu makanannya harus selektif. Gak bisa makanan gorengan melulu. Kalau lu lulus kuliah gitu, kalau bisa sih 1, 2, sampai 3 tahun deh kerja dulu di corporate. Sebenarnya tujuannya bukan lu gak mampu menjalankan bisnis, tapi pengalaman leadership di corporate itu mahal. Lu jadi punya kesempatan untuk menjadi, lu tahu when to lead, when to follow. Betul. How to lead. Jadi lu bisa lihat, dan kalau lu punya kesempatan bekerja, disitulah lu punya kesempatan mencari mentor. Tapi gue beneran pengen tahu ini, ada nggak sejarah kegagalan yang menurut lu kayak anjir sampai segitunya loh, gitu loh. Maksudnya lu cerita soal baik berhasil, gue mau tahu pahitnya, ibaratnya gitu. Maksudnya. Oh iya banyak, kalau ngomongin kegagalan itu banyak kegagalan kayak bangun startup misalnya, itu jalan cepet sekali, kita raise, bahkan kita nggak sempet raise fund banyak banget gitu, tapi kita punya startup itu kebut banget naiknya, dan it was too fast and too furious. Too fast and too furious, and then gue harus mensabotase bisnis gue sendiri. Nggak ngerti. Jadi gue yang harus shut down, jadi gue yang harus cut it off, karena it was not going in the direction we wanted. It was speeding up, yes, but it was not really where we want to be. Kenapa gue tanya kayak gitu? Tapi sebenarnya tadi itu specifically bukan tentang usaha lo, tapi apa ada di luar sana berita ini, cerita yang orang contoh-contoh yang sama sebenarnya contoh-contoh ini kan relevansinya ada aja di banyak orang melewati masa-masa seperti itu. Jadi ada yang pengen grow too fast, ada yang grow too big. Jadi lu pengen cepet achieve numbers atau lu pengen melebar gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau melebar kan susah manage-nya. Iya. Kalau lu pengen cepet tapi fondasi lu nggak kuat, tim lu nggak kuat, akhirnya begitu things start falling apart, yang di bawah yang tim konkretnya malah mulai broken juga karena stressful, ya kacau juga. Tapi itu nyampe ke titik jenuh bisa juga loh, karena terlalu cepet. Jadi kayak what next? Inovasinya. Jadi ini udah kekebutan, inovasinya masih di belakang. Iya, gue pernah ngerasain kayak gitu kayak. Apalagi nih? Iya, jadi kayak. Ini doang. Nah, padahal sebenarnya kan semua itu ada stagingnya gitu kan. Gue nggak lagi bilang kalau bisnis tuh harus slow down. Zaman sekarang itu semuanya harus kebut. Tapi kembali lagi, direction is more important than speed. Gitu. Jadi kalau lu udah tahu lu di direction yang tepat, resource lu udah well managed, jalan lu udah clear, lu gaspol aja nggak apa-apa. Kan lu jelas, lu mau kemana, lu sama siapa, gitu. Kerap kali itu banyak leader as in atasan ya dalam bentuk tadi kalau kita bahas entrepreneur, mereka tuh apa ya, kalau bahasa anak zaman sekarang tidak memanusiakan manusia gitu. Yang dimana mungkin ini akan jadi pertanyaan selanjutnya dari gua, bisa nggak sih lu kasih tahu ke orang-orang di para big thinkers ini kayak gini loh cara lu manage human resource lu gitu. Menurut gua kalau lu tanya ini ke gua 4-5 tahun yang lalu, gua akan jawab lu dengan compassion. Gua akan jawab lu dengan rasa, bukan dengan logika. Gua akan jawab ke lu, penting banget yang namanya memanusiakan manusia. Tapi zaman sekarang menurut gua memanusiakan manusia itu, kalimat itu artinya lu ngerti how to respect people. Bukan memanjakan people. Oke?
Banyak sekali orang kejebak dengan kata memanusiakan manusia tuh kayak lu harus sangat mengerti, sangat memanja, sangat mengayomi. Sedangkan leadership itu peranannya 3 kok. Peranan leadership banyak, tipenya banyak. Tapi gue mau simpulkan ada 3 fase aja. Jadi fase pertama kalau lu baru bangun sesuatu, lu harus jadi kapten. Kapten tuh artinya I say you follow. Karena kapten yang selalu paling depan, kalau terjadi apa-apa dia duluan yang terima konsekuensinya, Nih, bukan anak buahnya. Kalau nggak salah ini ada German Shepherd-nya juga nggak sih? Yes. Nah terus leadership fase kedua adalah saat lu menjadi leader as a coach, di mana lu bareng-bareng sama tim lu mendengarkan keluh kesah mereka, lu juga kalau punya pengalaman lu guide mereka. Kalau begini caranya begini, so you become a leader yang bukan nyuruh-nyuruh doang, tapi lu juga kasih leader, become a leader yang bisa guide them, not tell them what to do, but guide them how to think. Cara berpikirnya, kadang-kadang anak buah tuh bukan butuh disuruh correct my language, bukan anak buah tapi your team. Jadi nggak butuh disuruh, lu lakuin ini, tapi kalau lu lagi mengalami kondisi seperti ini, coba lu berpikir seperti ini. That's it. Nanti dia bakal mikir. Jadi teach them how to think, and they will think that way gitu. Nah, ada lagi fase ketiga di mana lu mempercayai leader as a shepherd, di mana lu mempercayai sebuah tanggung jawab ke tim lu sepenuhnya. Tapi lu udah tahu koridor kesalahan mereka paling mentok sampai di sini. Artinya you can handle their mistakes. The company can handle the mistake. And mistakes itu udah pasti terjadi, we are human. Cuman kan pertanyaannya ada fatal mistake, ada fixable mistakes misalnya. Iya benar. Ya kan? Where mistakes happen because you want to learn something new. Or fatal mistake is because you were ignorant. Lu ignorant. Lu terlalu menggampangkan, terlalu mencuekkan, tidak menjalankan sesuai prosedur gitu. Itu aja. Tapi gimana kalau problemnya memang ada di pemimpinnya? Memang dia aja dia maksud gue bahkan dia nggak bisa ngalit dirinya sendiri gitu. Iya. Makanya banyak sekali di luar sana ada ngomong, are you sure you have a leader or you have a boss? Bedanya apa? Pak Sunil kasih tahu. Jadi kalau a boss itu ya cuma mikirin dirinya. Kalau leader dia mikirin timnya karena dia sangat sadar gue nggak akan bisa hebat tanpa tim gue. Tapi kalau bos gue hebat, lo orang harus berterima kasih lo ada di tempat gue. Ouch. Karena gue yang hebat bukan lo orang yang hebat. Ouch. Gitu. Ouch banget ya. Iya, ouch banget. Tapi puji Tuhan aku nggak pernah sih ketemu sama yang kayak gitu. Karena aku sangat selektif ya. Aku pribadi sebagai seorang manusia. Yeah. Ini kayaknya sebenarnya memanusiakan manusia tuh menurut gue pribadi terlalu mainstream. Dan benar kata lo tadi pas tadi lo ngomong kayak memanusiakan as in respect atau memanjakan tuh dua hal yang berbeda. Iya, betul. Mungkin gue pernah ada di fase yang gue memanjakan, memberikan kasih sayang. Tapi gue juga pernah belajar bahwa too much of everything is not good. For example? Ya, too much of love, too much of attention is not good. Too much of understanding is not good. Sometimes you don't need to understand the situation. You just need to do. Gak harus dikit-dikit lu ngertiin gue dong. Lu ngertiin gue dong. Gue gak ada waktu untuk ngertiin lu. Tapi akan ada waktu kita bisa duduk untuk saling sharing. Kuncinya dalam sebuah kepemimpinan itu adalah can your team trust you enough? Betul. That's it. If your team jadi masalahnya di anak-anak SDM zaman sekarang itu dia fokus ke kenyamanan yang enak buat gue. Di mana-mana kalau lu pengen build your body, lu harus ke gym. Itu boring dan gak enak, tapi outputnya enak. Lu pengen hidup sehat, lu makanannya harus selektif, gak bisa makanan gorengan melulu. Sedangkan yang enak yang deep fried foods, ya gak? So
Kalau lu pengen cari leader yang enak, udah pasti bisnisnya dan masa depan lu belum tentu enak. Karena leader yang enak tuh nggak ada. Leader yang benar itu nggak enak. Leader yang benar itu fokusnya kebenaran. What is the right thing for the company and what is the right thing for you? Itu leader yang benar. Bahkan kalau itu menyakiti bawahannya juga. Menyakiti sih enggak ya bahasanya ya. Menyakiti itu kan baper aja sih bawahannya. Iya sih terlalu. Iya, menyakiti gitu kan. Shy, baper banget nih. Tapi poinnya adalah kata-katanya di sini adalah disciplined. Discipline, clear, concise. Concise apa Pak? Concise itu tepat. Jelas dan tepat. Lu tuh harus begini karena lu bisa akan mencapai titik ini. Pak, penanya deh. Bisa gak sih kita ciptain sense of belonging para tim kita ini, anggota tim kita? Taruhlah gue seorang leader dan gue pengen tim gue tuh punya sense of belonging. What should I do? Yeah, first of all, you have to have the charisma. How to get the charisma? How to get the charisma? Train yourself to build the charismatic characteristic in you. Latih diri lo agar lo memiliki nilai-nilai orang yang berkarisma. Dan kalau mau tanya nilai-nilainya apa? Google it. Nah, gue gak akan tanya. Jadi orang itu, makanya di sini kalau kita ngomong jualan ya, kata jualan nih gue underline nih, itu bukan hanya barang loh. Jualan nama, bisa jualan attitude, jualan perusahaan. Misalnya sekarang ada Jordan Palace, misalnya restoran, sama let's say a branded name yang udah common, misalnya Hard Rock Cafe gitu. Lu mau apply di dua job itu dan lu tau Hard Rock Cafe udah international chain dan sebagainya. Lu pengen kerja di Hard Rock Cafe kenapa? Karena kalau lu keluar dari Hard Rock Cafe, resume lu punya value kan? Iya betul. Sama kayak dulu orang kerja di Astra sama di perusahaan biasa. Bener. Astra tuh kayaknya the brand, right? Oke. Itu artinya dia jual apa? My company has high standards. Bener nggak? So itu jualan tuh. In my company we have great leaders. Jadi nggak sembarangan orang bisa diterima masuk ke sini, dan orang yang keluar dari sini biasanya hasilnya keren, right? Nah, same thing with leadership. Kalau you dapat sebuah kesempatan untuk nge-lead, you wanna run your company, makanya penting banget ya buat teman-teman di luar sana. Kalau bisa sih kalau lu lulus kuliah gitu, kalau bisa sih 1, 2, sampai 3 tahun deh kerja dulu di corporate. Saran gua, jangan ucuk-ucuk buka bisnis. Sebenarnya tujuannya bukan lu nggak mampu menjalankan bisnis, tapi pengalaman leadership di corporate itu mahal. Lu jadi punya kesempatan untuk menjadi, lu tahu when to lead, when to follow. Betul. How to lead. Jadi lu bisa lihat, dan kalau lu punya kesempatan bekerja, di situ lu punya kesempatan mencari mentor. Iya. Karena pada saat lu keluar, lu bisa kontak lagi sama ex bos lu, ex superior lu. I'm going through this, can you guide me? Gitu. Kenapa gue tadi nanyanya kayak gitu? Soalnya gue merasa memang ada orang yang hidup untuk ya udah uang, atau orang yang hidup untuk tantangan. Ada dua-duanya. Iya, itu yang gue lihat gitu loh. Dan gue ngerasa kayak gue menilai diri gue adalah orang yang hidup untuk tantangan. Kayak gue melihat orang yang hidup untuk uang tuh kayak, men, kita bisa lebih baik daripada ini. Kenapa lu harus segitu doang effort yang lu keluarin? Gitu. Makanya tadi gue tanya, gimana sih kita ngebangun sense of belonging tim kita gitu loh dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kelompok tim ini gitu. Match the dream. Bener lagi. Match the dream, become the bridge to that dreams. Apakah dengan bekerja di perusahaan gue, tangga karir lo adalah bridge to your dream or not?
Atau lo kerja untuk nyari gaji bulanan doang to survive. Jadi dulu gue kalau hire orang, itu pertanyaan gue bukan why you want to work here, what is your dream? Kalau jawabannya mediocre gitu, ya impian gue adalah bawa orang tua gue umroh, menyenangkan keluarga gue. Gue bilang itu standar semua orang kayaknya udah didoktrin begitu deh. Semua pengen membahagiakan orang tua. What is your dream? Lu tuh pengen jadi apa sih? Lu tuh pengen achieve apa sih? Karena membahagiakan orang tua, mengumrohkan orang tua itu adalah output dari penghasilan lu kalau lu udah achieve dream lu. Resultnya lu bisa bahagiakan mereka. Resultnya lu bisa bawa mereka umroh. Benar. Resultnya, that is not your dream. That is the result. Gimana kalau gagal? Taruh, anggap, andai, what if? Semua yang udah kita omongin ini, semua kiat-kiat ini sudah dilakukan oleh orang itu. He put his best, dia udah identify, dia udah identify juga apa mimpinya dia juga lakukan leadership itu dan dia tetap gagal, Bro Neil. Jadi bahasanya you sure. Jadi gua akan tanya sama orang itu dua pertanyaan sih. Pertanyaan pertama, are you sure you did everything? Iya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, if you are sure you did everything, then the answer is you are just the wrong person at the wrong place doing the wrong thing. Kalau lu udah ngelakuin semua dan lu bilang gagal, setahu gua, kalau lu udah ngelakuin semua, kata gagal nggak akan muncul di mulut lu. Karena kalau lu beneran ngelakuin itu semua, nggak mungkin lu gagal. Yang ada lu progressing. Your dream will be delayed, but lu nggak akan fail. Emang failed bukan part of delay? Enggak dong, delay is not failed. What is delay then? Delay is when you set a timeline in umur 30 gua akan punya rumah, ternyata lu nggak bisa, lu bisanya di umur 40. Terus buat orang-orang yang di saat dia set time itu nggak jadi dan dia merasa dia gagal, tetap bukan fail berarti? Ya selama dia merasa dia gagal, nggak ada yang bisa bantu. Karena I believe yang gagal adalah caranya, bukan orangnya. Orang tuh nggak pernah gagal. Orang tuh rata-rata sukses untuk menjadi gagal, tapi gagal menjadi sukses. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih teman-teman Big Thinkers yang udah join. Have fun. Salah deng, enjoy. Enjoy.